Catur merupakan salah satu olahraga untuk mengasah otak. Dalam permainan tersebut, pemain dituntut berpikir cermat untuk mengalahkan lawan main. Melansir dari Hotline, bermain catur bisa mendatangkan manfaat sebagai berikut. Pertama, sebagai olahraga otak. Rajin bermain catur dapat menjadi salah satu bentuk olahraga otak. Rutin bermain catur dapat membantu mencegah serangan penyakit demensia, sebuah sindrom yang berkaitan dengan menurunnya kemampuan dan fungsi otak. Kedua, belajar sabar dan menyusun strategi. Selain olahraga otak, bermain catur ternyata juga bisa membuat seseorang menjadi lebih sabar. Ketiga, menurunkan resiko pikun di usia tua. Terbiasa merangsang otak dengan kegiatan yang menantang mental merupakan sebuah kunci untuk mendapat manfaat terbaik di usia tua. Bermain catur dapat memberikan manfaat pada kesehatan otak dengan cara memperpanjang usia otak dan menurunkan resiko pikun. Keempat, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Bermain catur membutuhkan perhatian sehingga pikiran menjadi terfokus pada permainan. Pikiran yang dilatih untuk fokus akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dimanapun berada. Kelima, membaca logika berpikir orang lain. Strategi bermain catur akan mengajarkan pemain catur mengetahui bagaimana lawannya menyelesaikan masalah lewat pion-pion catur yang dikeluarkan saat bermain. Ini akan membuat pemain bisa menempatkan diri berdasarkan point of view orang lain dalam memandang masalah. Belajar bersabar tadi ya. Bersabar tuh. Sama kayak menanak nasi, sama kayak main catur. Bersabar juga. Jawabannya jadi yang mana nih? Nasi itu gimana cara masaknya? Mesti gitu. Iya, yang mana nih dokter cara yang lebih sehat dan lebih aman? Apakah menanak nasi seperti secara tradisional atau dengan rice cooker dok tadi? Oke, kalau menurut saya lebih aman itu sesuai selera. Dan yang paling penting adalah food combining. Komposisi makanan itu penting. Jadi nggak cuma nasi aja yang kita bahas. Harus kita bahas juga temennya si nasi itu apa aja sih. Karena kalau kita ngomongin cara masak, ya siapa sih yang sekarang masak menanak bikin ribet lama gitu, udah ada rice cooker tinggal pencet kita bisa melakukan aktivitas yang lain gitu. Tapi kalau nanak nasi kan kita harus ini terus gitu. Cuman dia juga kalau kita pakai rice cooker ketika nasi baru matang, ya memang tadi kita bilang Diaduk dulu? diaduk aja dulu. Oh. Tunggu, diamin dulu sebentar, jangan langsung dikonsumsi panas-panas. Diamin aja dulu sebentar biar uap airnya itu hilang. Itu kan secara tidak langsung juga glycemic index dari 90-an dia turun, 80 ke 70-an. Baru kita konsumsi di situ. Kita batasin porsi makannya. Gitu. Jadi kita pasangannya itu jangan pakai karbohidrat lagi. Kalau kita sudah memilih karbohidrat itu dengan nasi, temennya ya harus protein dan serat. Itu tadi kunci pertamanya. Kedua, kalau misalnya kita pilih makan bubur. Boleh nggak sih bubur? Ya kalau sesekali ya oke-oke aja. Cuman bubur ini tidak bikin kita itu kenyang. Jadi bikin makan lagi lapar, ya. karena proses pengosongan lambung itu lebih cepat Karena nggak perlu diolah lagi nggak ya. perlu dicerna lagi, nggak ada proses mengunyah, nggak ada proses penyerapan lagi. Makanya kita kombinasikan bubur itu dengan protein lain. Iya, baik dokter. Jadi ternyata dua-duanya sama-sama aja sehat. Yang penting kita milih ya, nasinya jangan terlalu lembut ya dokter ya. Kalau mau indeks glikemiknya nggak naik secara cepat dokter Vito. Dan yang paling penting tadi, kombinasikan dengan teman-temannya, sayur-sayuran dan protein supaya nggak semuanya makan cuma nasi saja. Kita mengurangi porsi nasi tidak berlebihan, tapi dengan banyak cadangan dari nutrisi yang lain, sayuran dan juga protein. Oke, baik Dr. Christopher. Ya, kita akan kembali lagi dalam Hidup Sehat TV One dengan tips-tips kesehatan lainnya setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, 9.30 waktu Indonesia Barat. 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami pamit, saya Intan Samadina. Saya Dr. Vito Damai, Indonesia Hidup Sehat.